wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Nah, untuk materi pagi hari ini, kalian sudah siap menerimanya? Materi hari ini kita akan membahas mengenai administrasi kas dan bank. Mau tahu bagaimana materinya? Tetap stay tune di sini ya. Dan jangan lupa berasik-asiklah karena belajar itu mengasihkan. Nah, sekarang kita langsung ke materinya ya, yaitu mengelola administrasi kas bank atau yang dinamakan dengan rekonsiliasi bank. Nah, coba diperhatikan. Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi, akuntansi kas bank ini lebih dikenal dengan nama rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi yang merinci perbedaan antara catatan keuangan yang ada di bank atau yang biasanya disebut rekening koran ya, dengan catatan atau laporan keuangan yang ada di perusahaan ya. Jadi nanti catatan tersebut dicocokkan antara rekening koran dan laporan keuangan perusahaannya apakah sudah benar atau memerlukan pembenaran ya. Kemudian ini yang menyebabkan perbedaan pencatatan. Penyebabnya adalah ada yang pertama yaitu setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ini adalah penyetoran dana yang dilakukan ke bank pada akhir bulan tetapi belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya. Jadi nanti perusahaan ini sudah menyetorkan uang, laporan keuangan perusahaannya sudah dikurangi, tetapi pada bank itu sudah terlanjur ditutup pembukuannya, maka besoknya baru diterima oleh bank. Nah, itu nanti setorannya menyebabkan kas di bank bertambah. Kemudian yang kedua adalah cek yang masih beredar. Cek ini sudah dikeluarkan oleh perusahaan, tapi pemegang cek belum menguangkan cek tersebut ke dalam bank, ya, belum menguangkan cek tersebut ke bank. Jadi nanti kas perusahaannya kan sudah berkurang, tetapi di bank belum karena belum diuangkan. Jadi nanti akan dilakukan rekonsiliasi bank. Saldo banknya akan dikurangi sebesar nominal cek tersebut. Untuk yang ketiga adalah hasil penagihan atau inkaso oleh bank. Nah, ini misalkan perusahaan itu ada yang namanya memiliki piutang wesel kepada orang lain ya. Nah, bank yang disuruh menagihnya, maka bank berhasil kemudian pada saat menagihnya itu perusahaan tidak mengetahuinya berapa nominalnya. Nah, pada akhir bulan akan diadakan rekonsiliasi sebesar saldo kas tadi berapa, lalu itu ditambahkan ke dalam kas perusahaan. Untuk yang keempat adalah cek tidak cukup dana atau yang dinamakan dengan cek kosong. Nah, cek ini diterima perusahaan, kemudian diuangkan ke bank, akan tetapi saat di bank, cek itu dikembalikan karena tidak cukup dana. Nah, itu yang dinamakan cek tidak cukup dana atau cek kosong. Hal ini menyebabkan saat rekonsiliasi, kas perusahaan akan dikurangi sebesar cek kosong tersebut. Yang kelima adalah cek di tempat. Jadi yang dimaksud dari sini adalah cek di tempat itu pengambilan uang dari bank dengan tidak menggunakan buku cek, tapi menggunakan formulir khusus yang ada di bank. Ya. Jadi nanti cek di tempat ini akan menyebabkan kas perusahaan berkurang atau dikurangi ya. Yang keenam ada biaya administrasi bank. Jadi ini pada rekonsiliasi koran ya biasanya. Kemudian akan menyebabkan kas perusahaan ini harus dikurangi sebesar adminnya tadi. Biaya adminnya tadi sebesar berapa.
Kemudian ada yang ketujuh adalah jasa giro. Nah, jasa giro atau pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini menyebabkan ditambahnya kas perusahaan. Yang kedelapan, apabila ada kesalahan pencatatan oleh pembukuan perusahaan maka apabila penerimaan dicatat terlalu besar, kas perusahaan harus dikurangi. Yang kedua, apabila pengeluaran dicatat terlalu kecil, maka kas perusahaan harus dikurangi. Yang ketiga, apabila penerimaan dicatat terlalu kecil, maka kas perusahaan harus ditambah. Dan yang terakhir, apabila pengeluaran dicatat terlalu besar, maka kas perusahaan harus ditambah sejumlah pengeluaran tadi. Selisihnya ya. Kemudian yang terakhir adalah apabila ada kesalahan pencatatan oleh bank. Yang pertama, apabila simpanan dicatat terlalu besar, maka kas bank harus dikurangi sebesar simpanan tersebut. Yang kedua, apabila pengembalian dicatat terlalu kecil, maka kas bank harus dikurangi. Yang ketiga, apabila simpanan dicatat terlalu kecil, maka kas bank harus ditambah. Dan yang terakhir, apabila pengambilan dicatat terlalu besar, maka kas bank harus ditambah sebesar pengembalian tersebut ya. Nah, ada 3 cara membuat rekonsiliasi bank, yaitu yang pertama adalah memperbaiki saldo kas menurut catatan perusahaan maupun saldo kas menurut laporan bank. Nah, di sini kasus ini terjadi apabila saldo kas menurut catatan perusahaan dan catatan menurut rekening koran terjadi kesalahan, maka harus diperbaiki keduanya sehingga nanti akan diperoleh saldo yang benar baik dari saldo kas menurut catatan perusahaan maupun menurut laporan bank ya. Kemudian yang kedua, apabila adanya catatan perusahaan yang salah, maka kita hanya perlu memperbaiki saldo kas menurut catatan perusahaan saja, karena rekening korannya sudah benar. Dan yang terakhir, apabila laporan bank atau rekening korannya salah, maka kita yang perlu diperbaiki hanya saldo kas menurut laporan banknya saja, karena catatan perusahaannya sudah benar. Kemudian berikutnya ada bentuk rekonsiliasi bank. Ada 2 ya bentuknya. Yang pertama ada bentuk horizontal atau sebelah menyebelah kiri dan kanan. Dan yang kedua ada bentuk vertikal atau bentuk atas bawah. Sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Pada tanggal 31 Maret 2016, Toko Maju milik Bapak Anto menerima laporan koran dari Bank Dagang Negara yang menunjukkan saldo sebesar Rp36.660.000. Nah, pada tanggal yang sama, buku kas perusahaan menunjukkan saldo sebesar Rp33.330.000. Setelah diadakan pemeriksaan, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan saldo kas perusahaan dengan saldo kas bank, yaitu, nah di kanannya ada itu yang menyebabkan perbedaannya. Ada wesel yang ditagihkan oleh bank sebesar 5 juta dengan ongkos inkaso 50.000. Yang kedua, bank memberikan jasa giro sebesar 50.000. Dan yang ketiga, sebuah cek diterima dari seorang debitur, kemudian disetor ke bank, ternyata tidak cukup dana dan dikembalikan oleh bank sebesar 3,5 juta. Yang keempat, sebuah cek dikeluarkan untuk keperluan pribadi pemilik, ternyata belum dicatat sebesar Rp1.500.000 ya.
Jadi rekening koran di sini menunjukkan nominal Rp36.660.000, sementara catatan perusahaan menunjukkan Rp33.330.000. Nah, ini kan beda. Ini harus dicari perbedaannya kenapa. Setelah dicari perbedaannya kenapa, nanti setelah ketemu akan diperoleh saldo yang benar atau catatan yang benar. Nah, di sebelah kanan ini hal-hal yang menyebabkan perbedaan catatan tersebut. Kemudian ada lagi yang kelima ya, yang menyebabkan perbedaannya. Bank membebani toko maju untuk biaya bank sebesar Rp80.000. Yang keenam, ada setoran dalam perjalanan sebesar Rp2.300.000. Yang ketujuh, ada kesalahan pencatatan deposito sebesar Rp1.910.000. Oleh bank dicatat Rp1.190.000. Nah, itu ya. Ini kan ada selisihnya berapa, nanti dicari. Kemudian nomor 8, kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Cek 700.000, keliru dicatat 400.000, berarti kan selisihnya 300.000. Itu nanti ditaruh di kolom rekonsiliasi. Yang ke-9, ada cek yang masih beredar. Ada yang nomor 511, 505 dan 515. Nominalnya 511 sebesar Rp1.400.000, nomor 505 sebesar Rp3.280.000, dan terakhir 515 sebesar 2 juta. Nah, setelah menganalisis faktor-faktor tersebut, kita dapat menyusun rekonsiliasi bank dalam bentuk vertikal sebagai berikut. Lihat ya. Nah, dilihat di sini. Toko Maju, judulnya rekonsiliasi bank per 31 Maret 2010. Nah, ini tadi ya, saldo kas sebelum rekonsiliasi Rp33.330.000. Saldo bank tadi yang rekening koran Rp36.660.000. Nah, ini tadi misalkan ada wesel tagih, maka kas pada perusahaan ditambahkan sebesar wesel tagih. Kemudian ada pendapatan bunga, ditambahkan sebesar pendapatan bunga tadi berapa. Nanti dijumlah, setelah dijumlah dikurangi dengan biaya-biaya admin bank. Kemudian ada cek kosong, ada pengambilan brief dan koreksi biaya angkut pembelian. Nah, sehingga setelah diadakan penjumlahan dan pengurangan, ketemu saldo kas setelah rekonsiliasi atau saldo yang benar adalah Rp33 juta. Kemudian untuk rekening korannya, tadi awalnya sebelum rekonsiliasi kan Rp36.660.000. Nah, karena terjadi hal-hal seperti ini, misalkan setoran dalam perjalanan, maka kas bank harus ditambah sebesar ini, Rp2.300.000. Kemudian ada koreksi tadi deposito, ditambahkan di sini selisihnya berapa? Rp720.000, sehingga nanti ketemu jumlahnya sebesar Rp3.020.000. Setelah itu dijumlahkan dengan saldo awalnya, kemudian dikurangi cek tadi yang masih beredar. Ada cek 511, cek 505 dan cek 515. Cek 511 sebesar Rp1.400.000, cek 505 sebesar Rp3.280.000, cek 515 sebesar 2 juta. Nah, itu dijumlah kemudian dikurangkan oleh saldo dari rekening koran. Kemudian ketemu saldo yang sama, yaitu Rp33 juta. Nah, itu namanya
rekonsiliasi ya, saldo kas setelah rekonsiliasi, jadi harus sama antara catatan perusahaan dan catatan banknya. Kalau tidak sama berarti masih salah. Kemudian sekarang kita ke cara menyusunnya. Bagaimana cara menyusunnya? Di sini saya jelaskan cara menyusun jurnal penyesuaiannya per 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut. Jadi yang perlu disusun hanya yang ada di kolom catatan perusahaan saja ya. Misalkan nomor 1 ada penagihan wesel oleh bank. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah kas bertambah di sisi debit, kemudian wesel tagih bertambah di sisi kredit, dan pendapatan bunga bertambah ada di sisi kredit. Nah, yang kedua ada biaya bank, cek kosong dan pengambilan pref serta biaya angkut pembelian. Itu jurnal penyesuaiannya adalah biaya admin bank, piutang debitur, pref dan biaya angkut pembelian di sebelah debit. Kemudian untuk kasnya berkurang sebelah kredit. Jadi yang perlu disesuaikan atau jurnal penyesuaiannya itu dibuat hanya untuk catatan perusahaan saja. Untuk catatan banknya tidak usah ya. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.